Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang kedua dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Luwu Tanah Toraja bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka oleh Pendeta Arus Samudra Esville, dan diikuti dengan tips oleh Pendeta Joni Salaga MTH dengan judul Cara Mendidik Anak Agar Dapat Mandiri. Umat Tuhan sekalian, kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar sosial media kami, dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jeffy Muaya, KVM. Pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Ferry Simon MTH. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah pencipta seluruh alam semesta, yang telah memelihara kami dan menebus kami. Kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih, oleh karena cinta kasih-Mu yang tak terbatas, rahmat-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur untuk malam yang kedua dalam seri kebaktian kebangunan rohani dengan tema bahagia bersama Yesus. Ya Tuhan, malam ini kami akan memulaikan acara ibadah kami. Kiranya Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Kami mau berdoa untuk pembawa tips, hamba Tuhan Pendeta Joni Salaga, dan pembicara firman Tuhan pada malam ini, Pendeta Ferry Simon. Tuhan kiranya akan mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap tips firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan iman kami akan terus dikuatkan di dalam Kristus. Ya Tuhan, kami juga yang akan mendengarkan, Tuhan kiranya akan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami setiap tips
dan pekabaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam ini. Dan kami dapat disanggupkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat malam sahabatku umat Tuhan, dimanapun Anda berada. Kiranya damai sejahtera Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Malam ini saya akan berbagi tips tentang cara mendidik anak agar dapat mandiri. Setiap orang tua ingin agar anaknya dapat hidup mandiri, tanpa bergantung secara terus-menerus kepada orang lain. Akan tetapi, banyak orang tua atau tidak semua orang tua mengetahui bagaimana caranya agar anak-anak mereka bisa mandiri. Adalah tanggung jawab kita orang tua untuk mendidik dan melatih anak-anak kita supaya mereka bisa mandiri. Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6 firman Tuhan berbunyi, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan." Berikut ini saya akan membagikan beberapa tips yang dapat membantu kita para orang tua untuk mendidik dan melatih anak-anak kita supaya mereka dapat hidup mandiri. Yang pertama, minta hikmat dari Allah. Allah memiliki hikmat yang tak terbatas. Allah melalui Yesus Kristus telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Adalah penting bagi kita orang tua untuk melibatkan Yesus, melibatkan Allah di dalam mendidik dan melatih anak-anak yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadamu." Allah memiliki hikmat yang tak terbatas. Dalam Yesus Kristus akan memberikan hikmat itu kepada kita orang tua ketika kita meminta kepadanya. Tips yang kedua, beri anak tanggung jawab yang dapat ia lakukan. Orang tua perlu melatih anak-anak mereka untuk bertanggung jawab pada tahap awal perkembangan anak itu. Biarkan mereka yang mengerjakan keperluan mereka sendiri, seperti membersihkan dan merapikan tempat tidur mereka, membersihkan lemari pakaian mereka, membersihkan dan merapikan buku-buku dan alat-alat permainan mereka. Tips yang ketiga, hindari untuk selalu memegang tangan anak. Banyak orang tua takut bila mana anak-anak mereka salah ketika mereka sedang melakukan sesuatu
pekerjaan. Sehingga mereka memperlakukan anak-anak seperti kepada anak-anak yang belum bisa berbuat apa-apa. Orang tua selalu campur tangan tanpa menyadari bahwa sesungguhnya kesalahan yang dibuat oleh anak adalah merupakan proses pembelajaran di dalam perjalanan hidupnya. Pena inspirasi dalam buku Membina Anak Bertanggung Jawab halaman 32 berbunyi, sejak kecil anak-anak harus diajar untuk menjadi seorang penolong. Segera setelah kekuatan dan kuasa berpikir telah berkembang dengan cukup, ia harus diberi tugas untuk dilaksanakan dalam rumah tangga. Latih anak-anak kita untuk bekerja. Latih anak-anak kita untuk melakukan sesuatu yang dapat meringankan beban dari pekerjaan orang tua. Tips yang keempat, biarkan anak membuat keputusan sendiri. Kita sebagai orang tua perlu memberikan kebebasan bagi anak dalam aspek yang lebih kecil, seperti dalam memilih menu yang dia akan makan. Dan juga di dalam memilih busana yang dia akan gunakan. Biarkan anak-anak menggunakan kebebasan memilih dalam hal-hal yang kecil ini. Dengan demikian, mereka bisa terbentuk dan bisa mandiri. Tips yang kelima, tunjukkan empati kepada anak-anak. Orang tua harus menunjukkan empati dalam memberikan tanggung jawab kepada anak-anak. Berikanlah tanggung jawab yang sesuai dengan usia perkembangan anak itu. Jangan memaki anak atau memarahi anak ketika dia gagal melakukan hal-hal yang sederhana. Biarkan dia melakukannya, dan mari kita sebagai orang tua menempatkan posisi kita pada sang anak dalam umur seperti itu. Bahwa ketika mereka baru mulai dalam tahap-tahap perkembangan mereka, tentunya akan banyak kegagalan-kegagalan yang akan mereka lakukan. Tips yang keenam, jangan membuat kesalahan jadi masalah yang besar. Hindari fokus kepada kegagalan dan biarkan anak-anak akan melakukan dengan lebih baik, dan jangan hubungkan kepribadian anak dengan kegagalan yang baru saja dia lakukan. Hal itu akan membuat semangat anak itu menjadi menurun. Yang ketujuh, ajarkan cara untuk menyelesaikan masalahnya. Kasih tahu kepada anak-anak bahwa dalam masalah tertentu orang tua tidak terlibat di dalamnya. Biarkanlah ia menyelesaikan masalahnya sendiri.
tetapi terus bimbing anak-anak itu. Dan jika diperlukan, berikan perspektif yang berbeda dengan situasi yang sedang terjadi. Berikan hal-hal positif kepada anak-anak dari masalah yang sedang dia hadapi. Dan tips yang terakhir yang ke-8. Berikan dorongan kepada anak-anak. Ketika mereka sukses di dalam melakukan sesuatu pekerjaan sebagaimana yang ia katakan, kita orang tua jangan enggan untuk memberikan pujian kepada kesuksesan yang dia telah raih. Berikan pujian kepada anak-anak. Itu akan membantu meningkatkan semangat gairah hidup mereka dan akan terus melakukan lebih banyak lagi di dalam kehidupan mereka. Kemudian katakan kepada anak-anak bahwa kita selaku orang tua tidak akan selalu ada mendampingi mereka, menemani mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Pena Inspirasi mengatakan dalam buku Membina Anak Bertanggung Jawab halaman 24. Dia katakan begini. Pekerjaan mendidik dan melatih harus dimulai pada masa bayi. Oleh karena pada saat itu, pikirannya paling mudah diajar. Dan pelajaran-pelajaran yang diberikan akan diingat. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. This word of ours, the frantic pace of changing parts, where no one plays familiar roles, but in this case one promise holds. I can ride the morning winds, and you are there. I can sail the wider seas, and you are there. I can fight the darkest hours, and you are there. Oh Lord, I can never be lost from, never be lost from you. Please search me now and know my heart, then show me how to do my part, to walk the way you have me go, and if I stray, Lord, I still know I can ride the morning winds, and you are there. I can sail the wider
Saudaraku umat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di sorga, oleh karena berkat kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang lagi memuji Engkau, kami datang lagi meninggikan Engkau, kami datang lagi memuliakan Engkau ya Tuhan. Namun kami menyadari kami banyak kekurangan, kami banyak kesalahan, banyak pelanggaran dan dosa. Ampunilah kami semua. Saat ini Bapa di sorga, kami kembali bersyukur oleh karena kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Misi Luwu Tanah Toraja, dan Yayasan Cornelius dapat berlanjut lagi. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati khusus hamba Tuhan, Pendeta Ferry Simon, yang membawakan firman-Mu. Kiranya urapan sorga menjadi bagiannya, berkati pikirannya, lidahnya, kata-katanya, agar semua yang dibawakan akan menjadi kekuatan bagi kami semua, sehingga kami tetap memuji memuliakan akan Tuhan. Kami teringat semua anak-anak Tuhan, dimanapun berada, kiranya Engkau berkati. Lewat kebaktian kebangunan rohani ini, iman kami semua dikuatkan, percaya kami kepada Tuhan semakin kuat, dan kami yakin bila Engkau datang pada kali yang kedua, kami semua dapat dipersiapkan untuk kehidupan kekal, berjumpa dengan Tuhan, bergembira bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan seluruh anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan mereka, baik itu dalam keadaan sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka Tuhan. Kiranya Engkau tolong pulihkan kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa dapat memuji memuliakan Engkau. Mendoakan juga anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan bantu agar mereka boleh menemukan apa yang mereka inginkan ya Tuhan, sehingga mereka dapat selalu berbakti memuliakan Tuhan. Mendoakan kepada anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk menemukan akan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Tuhan bantu mereka agar apa yang mereka rindukan dapat menjadi kenyataan ya Tuhan. Mendoakan akan anak-anak kami yang sedang bergumul menempuh pendidikan, karuniakan masa depan gemilang kepada mereka. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lewat acara ini benar-benar kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami akan selalu memilih datang kepadamu, karena kami percaya ketika kami datang sungguh berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kami semua. Tuhan akan menolong kami, sehingga kehidupan kami di atas dunia ini akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih karena Engkau mau mendengarkan dan mau menjawab semua permohonan kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ferry Simon MTH. Menikah dengan Ibu Wendy Titarsoleh, keluarga pendeta dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai Field Secretary, Direktur Misi Global dan Direktur Penata Layanan Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Misi Luwu Tanah Toraja. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Pengharapan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat umat Tuhan, sahabat Cornelius Media di mana saja saudara menyaksikan tayangan ini. Kita tiba lagi di malam ini. Di malam kedua dari KKR Net yang sementara berlangsung dari Luwu Tanah Toraja. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik mendapatkan waktu untuk membicarakan tentang Dia dan tentang kehidupan kita. Saya ajak kita tunduk kepala untuk mendengarkan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini. Malam ini Tuhan, di malam yang kedua KKR Net yang sementara kami ikuti. Kami ingin merasakan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kami ingin belajar firman Tuhan. Kami rindu untuk dikenal oleh Tuhan. Dan terlebih khusus kami rindu untuk mengenal tentang kedatangan Tuhan. Supaya kami selalu bersiap sedia. Manakala waktunya tiba, kami juga akan menyebut Engkau sebagai Tuhan kami yang kami nanti-nantikan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Urapi seluruh umat-Mu yang di mana saja mereka berada. Para pemirsa, para sahabat-sahabat kami yang sementara menonton siaran ini. Biarlah Tuhan urapi mereka dengan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan berkuasa atas bibir hamba-Mu dan pekabaran firman-Mu yang mau sampaikan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang telah bergabung bersama-sama dalam KKR Net malam ini, saya ingin memberikan 9 fakta menakjubkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada 9 fakta yang saya akan bahas malam ini. Sehingga kita bersiap sedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Mungkin pernah saudara mendengar seorang pilot bernama Scott O'Grady. Kapten Scott O'Grady ditembak jatuh di Bosnia pada 2 Juni tahun 1995. Pada saat pesawatnya ditembak jatuh, dia menarik tuas ejeksi dan terjun payung ke wilayah musuh. Selama 6 hari, dia bersembunyi di bawah semak-semak. Setiap hari hanya bisa makan serangga yang lewat. Dan minum air hujan bila ada air turun. Kemudian untuk membuat dirinya kurang terlihat oleh pihak musuh, dia menutupi wajahnya dengan lumpur. Kadangkala secara tidak sadar ada tentara-tentara musuh lewat di sampingnya. Hanya beberapa meter dari tempat persembunyiannya. Tetapi dia tidak pernah menemukannya. Mereka tidak pernah menemukannya. Apa yang O'Grady tidak tahu adalah bahwa sejak peristiwa itu, sejak pencobaan beratnya itu dimulai, persiapan intens dilakukan untuk menyelamatkan dia. Di dalam hatinya dia bertanya, apakah mereka tahu saya masih hidup? Apakah mereka akan datang untuk saya? Apakah mereka peduli kepada saya? Sementara militer Amerika Serikat memobilisasi untuk datang menyelamatkan dia. Mereka memiliki 40 pesawat udara yang mencari dia. Mereka menggunakan satelit-satelit. Kemudian mereka mendapatkan bantuan dari negara-negara lain. Dan O'Grady bertanya-tanya, apakah mereka akan datang untuk saya? Pertanyaan yang sama muncul dalam diri kita. Pada saat planet kita ini diculik oleh musuh besar. Saudara dan saya tinggal di wilayah musuh. Beberapa orang bertanya-tanya, apakah Allah telah melupakan saya? Apakah saudara tidak percaya tentara Tuhan sedang membuat persiapan bahkan sekarang untuk menyelamatkan saudara dan saya? Dia datang. Dia akan datang segera. Pertanyaan-pertanyaan tertentu tentang kedatangan Kristus terus muncul dari orang-orang Kristen yang tertarik dan peduli kepada kedatangan Yesus. Seperti malam ini yang saya sampaikan. Khotbah saya saat ini ingin menanggapi 9 pertanyaan-pertanyaan yang sedang muncul tentang kapan Yesus datang. Kita akan bahas 9 pertanyaan. Kapan Yesus datang? Atau apa alasannya Yesus datang? Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa Yesus datang kedua kali? Apa alasannya Yesus datang kedua kali?
Mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Sesaat sebelum Yesus meninggalkan dunia ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Ini adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan pernikahan Ibrani kuno. Pada zaman Alkitab, sudah menjadi kebiasaan bagi pria untuk membangun kamar bulan madu di rumah ayahnya sebelum ia mengambil pengantinnya. Jadi pada dasarnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Di rumah Bapakku ada banyak kamar untuk kita bulan madu. Untuk kita tinggal sama-sama." Apakah sahabat Cornelius media berpikir bahwa setelah semua pekerjaan ini Yesus akan melupakan mempelainya atau umatnya? Tentu saja tidak. Itu sebabnya dia berkata, "Aku akan datang kembali dan membawamu bersamaku agar kamu juga boleh berada di tempat aku berada." Seorang mempelai laki-laki datang untuk menjemput mempelai perempuannya karena dia ingin bersamanya. Yesus akan datang kembali karena dia ingin bersama saudara dan saya. Dan dia ingin kita bersamanya. Tidak ada alasan yang lebih baik untuk kedatangannya. Yang kedua, selain itu. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Mungkin saudara berpikir, sahabat-sahabat umat Tuhan berpikir, bahwa setelah semua pekerjaan Yesus ini, Yesus akan melupakan mempelai umatnya. Tentu saja tidak. Makanya dia berjanji, dia akan datang kembali. Kemudian yang kedua, kenapa Yesus datang kembali? Akankah Yesus datang kembali sendirian? Oh, dia hanya datang sendiri. Matius 25 ayat 31 berfirman, Tuhan berfirman, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya." Apakah Yesus datang sendiri? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Yesus berkata, ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan duduk di tahtanya dalam kemuliaan surgawi. Tahukah saudara berapa banyak malaikat yang ada? Mungkin saudara, sahabat-sahabat umat Tuhan pernah mendengar tentang malaikat pelindung. Lebih dari 6 miliar orang hidup di planet kita. Dan jika masing-masing memiliki malaikat pelindung atau malaikat yang baik di samping kanannya, itu berarti bahwa ada 6 miliar malaikat. Jadi perkiraan konservatif yang saya pikirkan adalah bahwa setidaknya ada 6 miliar malaikat akan menemani Yesus ketika dia kembali. Dia tidak datang sendiri, tapi dia akan datang secara konservatif 6 miliar malaikat. Kemudian yang ketiga, akankah ada orang yang hidup di bumi ketika Yesus datang? Ini pertanyaan klasik yang perlu kita jawab bersama-sama malam ini. Tentu saja Yesus berkata, pada waktu tanda Anak Manusia akan muncul di langit, dan semua bangsa di bumi akan berduka cita. Dan Yohanes berkata, lihat dia didatang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya. Kita bisa baca dalam Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Akan banyak mata yang melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak mata. Poin yang keempat adalah, atau tanda keempat tentang kedatangan Yesus adalah, apa yang akan terjadi pada orang jahat ketika Yesus datang. Untuk itu jangan kita berpikir jahat. Jangan kita melakukan kehidupan yang jahat. Karena apa yang terjadi kepada orang jahat? Ketika Kristus bangkit dari antara kematian,
Dalam cerita Alkitab diceritakan seorang malaikat menggulingkan batu itu. Kemudian Alkitab mengatakan bahwa kemuliaan malaikat yang satu orang saja itu membuat 100 prajurit Roma yang paling berani jatuh tersungkur dalam terkejutannya seperti orang mati. Saudara bisa baca dalam Matius 28 ayat 2 dan 4 sampai 4. Kenapa? Karena terjadi gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4, penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Kalau di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9 dikatakan dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Karena ada pembalasan bagi mereka-mereka yang tidak mau mengikuti Yesus. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Sekarang pikirkan saudara-saudara tentang 6 miliar malaikat yang akan kembali bersama dengan Yesus. Saudara bisa bayangkan. Datang di planet ini bukan kurang lebih tapi sekitar 6 miliar malaikat. Itu perkiraan jumlah penduduk dunia sekarang. Tapi kalau dia datang 30 atau 40 tahun ke depan, maka saudara bisa hitung sendiri. Sahabat-sahabat atau umat Tuhan, Cornelius Media bisa menghitung sendiri berapa banyak malaikat yang datang bersama dengan Yesus. Rasul Paulus berkata bahwa mereka yang tidak taat kepada Injil Tuhan Yesus, kita Yesus, akan dihukum dengan kehancuran abadi. Dan dia menambahkan bahwa mereka akan dihancurkan dengan kecemerlangan kedatangannya, dengan kemuliaan kedatangannya akan menghancurkan mereka-mereka yang tidak mau menerima Yesus. Tidak mau mengikuti Yesus. Poin yang kelima adalah apa yang akan terjadi pada orang mati pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini yang menarik. Karena ada orang beranggapan bahwa setelah mati ya sudah tidak ada kehidupan lagi. Mari kita lihat apa yang akan terjadi pada orang mati pada kedatangan Yesus kedua kali. Ada 2 jenis orang mati. Orang mati, orang benar yang mati dan orang jahat. Yesus berkata, waktunya dalam Yohanes 5:28, janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Ya, waktunya akan tiba ketika semua orang yang berada dalam kubur mereka akan mendengar suara Yesus dan keluar. Mereka yang telah berbuat baik dan bangkit untuk hidup dan mereka yang telah melakukan kejahatan akan bangkit untuk dihukum. Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia, ini janji Tuhan bagi saudara dan saya yang tetap setia. Para sahabat-sahabat Cornelius Media yang tetap bertahan dalam iman, ini janjinya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Haleluya, puji Tuhan. Kita harus berbangga, kita harus berbahagia. Karena pada kedatangan Yesus itu, mereka-mereka yang dibangkitkan pertama, ya, mereka akan sangat berbahagia. Mereka akan menjadi kudus. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah. Dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Masa hidup kita, Musa mengatakan, hamba Tuhan Musa mengatakan hanya 70 tahun. Sisanya itu penderitaan. Mentok 70. Mungkin ada yang 80, 90 saudara dengar sekarang. Tapi kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus. Menjadi imam-imam Allah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Siapa mereka? Mereka yang dibangkitkan pertama dari antara orang mati. Mereka tidak mengalami kematian kedua setelah masa 1000 tahun di pelajaran yang lain. Jadi ada dua kebangkitan. Kitab Wahyu mengatakan berbahagia dan kudus mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Itu jelas kebangkitan orang benar. Dan sisa orang mati yaitu orang jahat tidak hidup sampai 1000 tahun berakhir. Jadi yang jahat tidak akan dibangkitkan sampai akhir 1000 tahun. Pelajaran yang ke-6.
Apa yang akan terjadi kepada orang-orang benar ketika Yesus datang? Bagaimana kehidupan orang benar atau apa yang terjadi bagi saudara dan saya yang tetap mempertahankan kebenaran pada saat Yesus datang? Filipi 3 ayat 21. Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Di tempat lain Paulus mengatakan bahwa pada kedatangan Kristus Dia akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga mereka akan menjadi seperti tubuhnya mulia. Yesus memiliki tubuh jasmani yang nyata setelah kebangkitannya. Demikian juga dengan kita. Saudara bisa baca dalam Lukas 24 ayat 39. Pada saat Yesus bertemu dengan murid-muridnya, kemudian mereka ketakutan. Menganggap bahwa Yesus itu hantu. Kemudian dituliskan bahwa lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Ayatnya yang ke-40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Nyata, real, saudara-saudara. Pada saat Yesus datang, Dia akan menunjukkan tubuhnya yang nyata. Dan mereka yang bangkit dari antara orang mati, mereka akan hidup kembali. Tubuh jasmaninya akan menjadi mulia. Tubuhnya akan menjadi seperti tubuh Yesus yang mulia. Dia akan kita akan menjadi imam bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Poin yang ketujuh. Apa yang akan terjadi kepada orang benar setelah mereka diubahkan? Setelah diubahkan seperti tubuh Kristus. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa Dia akan pergi untuk menyiapkan tempat bagi mereka. Kemudian Dia berjanji bahwa Dia akan kembali dan membawa kamu bersama-sama aku agar kamu juga boleh berada di tempat aku berada. Di manakah Yesus hari ini? Di sorga. Sebagai imam besar kita. Dan Dia akan membawa kita untuk berada bersamanya di tempat-tempat kediaman surgawi yang telah Dia persiapkan. Dalam Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau kita baca Ibrani pasal 8 ayat pertama, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Dan ayat yang kedua, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ayat 3 ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Ayat 4, sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka, para imam di dunia ini, adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan Tuhan kepada Musa. Ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Yesus telah menjadi imam besar kita di sorga. Dia telah menyediakan tempat bagi kita di sorga, seperti mempelai laki-laki yang menyediakan kamar khusus untuk mempelai wanitanya sebelum dia membawa mempelai wanita itu ke rumah ayahnya. Yesus juga telah menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia menjadi imam besar di sana. Menjadi imam, pengantara bagi saudara dan saya. Bapak, Ibu, sahabat umat Tuhan, di mana saja saudara berada, kita harus mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pasti bahwa Dia akan datang. Makanya di poin yang ke-8, dapatkah kita mengetahui sesuatu tentang waktu dan kedatangan Yesus? Ini pertanyaan yang selalu muncul dalam pikiran orang Kristen.
Apakah kita bisa mengetahui tentang sesuatu atau waktu kedatangan Yesus? Saudara, kita bisa jawab ya, dan kita juga bisa jawab tidak. Kenapa? Karena Yesus berkata, tidak ada yang tahu tentang hari atau jam itu. Aku tahu orang-orang yang telah mencoba menentukan waktu kedatangan Kristus kembali, tetapi sejauh ini setiap orang dari mereka telah gagal. Makanya dalam Matius 24 ayat 36, tentang hari, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tidak ada yang tahu. Anak tidak tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tapi Matius 24 ayat 33, demikian juga pada saat Yesus katakan demikian juga di saat kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Waktunya sudah dekat. Sekarang ini kita mengalami musim panas yang panjang. Kekeringan di mana-mana. Saudara-saudara kalau ke Tanah Toraja, beberapa tempat di Tanah Toraja, sawah-sawah, padi-padi terpaksa dipanen cepat karena kekeringan. Harga beras melonjak karena panen gagal. Memang petani merasa harga gabah mereka naik. Tapi mereka juga harus beli air untuk mengairi sawah mereka. Yang dulunya dapat air gratis, sekarang harus bayar. Dan lain. Tanda-tanda yang akan terjadi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi. Gempa bumi sudah terjadi. Perang di mana-mana terjadi. Kelaparan terjadi di mana-mana. Kesusahan air yang sementara ini terjadi di Indonesia. Di beberapa tempat. Semua itu menandakan bahwa Yesus sementara berada di ambang pintu. Bersediakah saudara demi kedatangan Yesus saat ini? Namun demikian, Yesus mengatakan bahwa kita dapat mengetahui kapan kedatangannya sudah dekat. Ketika kamu melihat semua hal ini, kamu tahu bahwa itu sudah dekat. Sudah berada di ambang pintu. Bagaimana dengan poin yang kelima, kesembilan? Bagaimana saya dapat mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua? Ini yang sangat penting, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita tahu pasti bahwa Yesus akan datang. Kita lihat tanda-tandanya. Kita sudah melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di mata kita, baik melalui media seperti ini yang saudara lihat, maupun berita-berita yang lain, maupun saudara lihat langsung. Kejahatan yang begitu hebat terjadi. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Ketika Yesus datang kembali, Dia akan berkata kepada orang jahat, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah engkau dariku, hai orang-orang yang berbuat kejahatan. Saudara bisa baca dalam Matius 7 ayatnya ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang, mengatakan sesungguhnya kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kunci untuk siapa ketika Yesus datang adalah mengenal Dia sebagai teman. Dan untuk mengenal Dia kemudian kita harus berkenalan dengannya sekarang. Kita harus membaca tentang Dia di dalam firman-Nya dan berbicara kepadanya setiap hari di dalam doa-doa kita. Kita perlu bertobat dari dosa-dosa kita dan meminta Dia untuk mengampuninya. Saya juga menyarankan kepada sahabat-sahabat Cornelius Media di mana saja Anda berada. Saya menyarankan untuk meluangkan waktu bersama-sama dengan orang Kristen lainnya. Anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Untuk pergi beribadah pada hari Sabtu, hari Sabat. Ini adalah beberapa cara yang tepat yang dapat kita persiapkan sekarang untuk bertemu ketika Yesus datang. Apakah kita siap untuk kedatangan Yesus itu? Yesaya 25 ayat 9, lihatlah, inilah Allah kita. Kita telah menunggunya dan Dia akan menyelamatkan kita. Bersorak-soraklah atas keselamatan yang Ia sediakan. Yesus telah menunggu saudara dan saya. Dia sementara menunggu di buka pintu. Tidak lama lagi Dia datang. Sehingga Dia katakan begini dalam Matius 25:34. Marilah kamu diberkati oleh Bapakku, mewarisi kerajaan yang disiapkan bagimu
sejak dunia ini dijadikan. Kiranya Tuhan menyanggupkan kita agar supaya kita tetap bersiap sedia dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena itu adalah janji yang pasti. Janji yang telah diwariskan bagi kita melalui firman-Nya. Agar supaya kita selalu bersiap sedia. Dia pasti datang. Dan dia sudah berada di depan pintu. Sementara menunggu kita, menyambut kita untuk datang kepadanya. Tuhan kiranya memberkati kita. Teguhkan imanmu. Percaya kepada firman. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan pada saat kedatangannya yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa kepada saudara-saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kiranya pekabaran malam kedua malam ini memberikan inspirasi kepada kami bahwa Yesus yang telah terangkat ke sorga akan datang kembali. Dan itu pasti, sehingga iman kami tetap kuat menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah pekabaran-pekabaran ini akan menjamah hati setiap umat-umat-Mu. Para anak-anak Tuhan, di mana saja mereka berada yang mendengarkan dan menonton langsung acara itu. Agar supaya kami setiap hari mempersiapkan diri dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan biarlah hidup kami akan selalu berkenan dan dapat menjadi alat Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati seluruh umat-Mu. Semua yang mengikuti acara ini di mana saja mereka berada. Kasih sayang Tuhan menjadi bagian mereka. Besok malam kami bisa bertemu kembali di acara yang sama dalam satu sukacita dan pengharapan untuk menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu minta berkat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia dengan Pengetahuan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jeba Emil. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.